Bab 3, Sunan Ampel. Di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhara. Bukhara ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan ulama-ulama besar. Seperti sarjana hadis terkenal yaitu Imam Bukhari yang masyhur sebagai perawi hadis sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebutkan sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan, dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Chandrawulan. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dari perkawinannya dengan Dewi Chandrawulan, maka Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah dan Raden Santri atau Sayyid Ali Murtolo. Sedangkan adik Dewi Chandrawulan yang bernama Dewi Dwarawati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian Raden Rahmat itu keponakan Ratu Majapahit, dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa, yang wajahnya tidak kalah menarik dengan Dewi Sari. Sehingga istri-istri lainnya diceraikan, banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar, saat itu sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah. Salah seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara, dan para adipati banyak yang tak loyal lagi kepada Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tak banyak yang sampai ke istana Majapahit. Lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati. Lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan dan para pangeran, yang suka berpesta pora dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam itu diteruskan negara akan menjadi lemah. Dan jika negara sudah kehilangan kekuatan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Ratu Dwarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri ia mengajukan pendapat kepada suaminya. Kanda Prabu, agaknya para punggawa dan rakyat Majapahit sudah tidak takut lagi kepada Sang Hyang Widi. Mereka tidak segan dan tidak merasa malu melakukan tindakan yang tidak terpuji, pesta pora, foya-foya, mabuk dan judi. Sudah menjadi kebiasaan mereka, bahkan para pangeran dan kaum bangsawan sudah mulai ikut-ikutan. Sungguh berbahaya bila hal ini dibiarkan berlarut-larut.
negara bisa rusak karenanya. Ya, hal itulah yang membuatku risau selama ini, sahut Prabu Brawijaya. Lalu apa tindakan Kanda Prabu? Aku masih bingung, kata sang Prabu. Sudah kuusahakan menambah biksu dan brahmana untuk mendidik dan memperingatkan mereka. Tapi kelakuan mereka masih tetap seperti semula, bahkan guru-guru agama Hindu dan Buddha itu dianggap sepele. Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti, kata Ratu Dwarawati. Betulkah? Tanya sang Prabu. Ya. Namanya Said Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Chandrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa, untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Tentu saja, aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Cempa bersedia mengirimkan Said Ali Rahmatullah ke Majapahit ini, kata Raja Brawijaya. Maka, pada suatu hari diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Cempa, untuk meminta Said Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Cempa, dan Raja Cempa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Said Ali Rahmat ke Tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Said Ali Rahmat adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi, dan kakaknya bernama Said Ali Murtado. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban. Tetapi di Tuban, tepatnya di desa Gesiharjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Said Murtado kemudian meneruskan perjalanan, beliau berdakwah keliling ke daerah Nusa Tenggara, Madura dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sambutan Raja Pandita Bima, dan akhirnya berdakwah di Gresik mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Said Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya, sesuai permintaan Ratu Dwarawati. Nanda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran, atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia? Tanya sang Prabu. Dengan sikapnya yang sopan, tutur kata halus, Said Ali Rahmatullah menjawab. Dengan senang hati Gusti Prabu. Saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka. Bagus, sahut sang Prabu. Bila demikian kau akan kuberi hadiah sebidang tanah, berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan, dan Pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia. Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu. Jawab Said Ali Rahmatullah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin.